Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan hikmat, kesehatan badan sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan semangat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membahas tentang takdir atau ketetapan Allah. Pada rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar, yaitu sama dengan beriman kepada takdir Allah. Takdir yang merupakan ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala telah Allah tentukan sejak zaman azali atau sejak zaman sebelumnya tercipta manusia. Takdir atau ketetapan Allah itu ada dua macam, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang pasti atau mutlak, artinya tidak dapat dirubah. Yaitu contohnya seperti adanya kematian. Setiap makhluk pasti mati. Nah, pada kematian itu merupakan takdir mubram, artinya sesuatu yang pasti, semua pasti merasakannya. Kemudian adanya kelahiran. Kita tidak bisa memilih kita hidup atau mati. Nah, itu merupakan ketentuan dari Allah, takdir dari Allah. Nah, itu merupakan takdir mubram atau takdir yang mutlak. Contohnya lagi seperti kita terlahir dari suku mana. Misalnya saya terlahir dari suku Banjar. Kemudian ada orang yang lahir dari terlahir sebagai suku Jawa, suku Manado dan lain sebagainya. Apakah kita dapat memilih kita ingin jadi suku mana? Tidak. Nah, maka itu atau takdir yang telah terjadi, yang telah Allah tetapkan, yang kita tidak dapat memilihnya, maka itu disebut dengan takdir mubram atau takdir yang pasti, yang hanya Allah yang menetapkannya. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah atau ketentuan yang dapat kita rubah. Dengan apa? Dengan doa dan ikhtiar serta usaha kita sebagai manusia. Allah memberikan kita akal pikiran, Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita telinga untuk pendengaran, mata untuk melihat, Allah berikan kita kudrat dan iradat sehingga kita dapat memilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Kemudian dengan kemampuan itu Allah berikan kita kebebasan untuk memilih kita sebagai takdir kita. Ya tadi sebagai takdir mu'allaq. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita ingin menjadi orang baik atau buruk. Nah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik, maka itu pilihan kita. Allah memberi kita mata, Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita akal. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka Allah jadikan kita orang baik. Kalau kita melakukan hal-hal keburukan, maka kita menjadi orang yang buruk. Nah, itu merupakan takdir mu'allaq atau takdir yang dirubah. Contohnya lagi seperti sesuatu kita ingin menjadi seseorang atau kita mempunyai cita-cita. Nah, cita-cita itu kita tidak tahu di masa depan apa kita menjadi ini, itu dan sebagainya. Tapi sekarang kita berusaha untuk mencapainya. Kita berusaha untuk misalnya untuk menjadi seorang guru, kemudian kita belajar, kita kuliah dan sebagainya, kita memilih fakultas tarbiyah dan keguruan misalnya. Kemudian kita berusaha untuk menjadi seorang guru. Nah, memang hasil akhir itu adalah ketentuan Allah, akan tetapi usaha kita untuk menjadi seorang guru tadi itu merupakan takdir mu'allaq atau takdir yang pilihan kita. Nah, lalu apakah takdir mu'allaq itu bisa dirubah? Bisa, yaitu dengan adanya doa dan ikhtiar. La yaruddul qada illa du'a, yang artinya tidak ada yang dapat merubah suatu takdir itu melainkan doa. Nah, jadi dengan kita sungguh-sungguh berdoa, kita meminta kepada Allah, kita berusaha, maka sesuatu yang bagi kita mustahil sekarang, maka tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Bisa jadi suatu saat nanti kita mendapatkannya. Contohnya, contohnya seperti diriwayatkan tentang dulu Sayyidina Umar bin Khattab melakukan perjalanan bersama dengan rombongan
dakwah ke suatu negeri. Kemudian terdengarlah kabar bahwa di negeri tersebut terdapat suatu wabah penyakit, yaitu wabah penyakit pers kalau kita sekarang, atau taun. Nah, wabah penyakit taun. Lalu mendengar adanya wabah penyakit itu, Sayyidina Umar berkata kepada rombongan, ayo kita kembali ke Mekah untuk membatalkan perjalanan tadi. Nah, lalu para kabilah atau rombongan yang lainnya itu mengatakan, tidak, kita harus teruskan perjalanan ini. Kita terima saja takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu katanya Sayyidina Umar berkata seperti ini. Iya, ayo sekarang kita berpindah dari takdir buruk kepada takdir yang lebih baik. Artinya apa? Menghindari penyakit. Nah, menghindari penyakit itu merupakan usaha kita untuk usaha kita dalam ikhtiar kita dalam takdir tadi. Seandainya kita meneruskan, mungkin itu akan jadi takdir yang buruk. Akan tetapi rombongan Sayyidina Umar itu memilih untuk takdir yang lebih baik, artinya menghindari penyakit. Nah, begitu juga dengan jodoh. Apabila kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka diri kita harus menjadi yang baik. Kenapa? Bukankah jodoh itu adalah takdir, ya kan? Tapi kita ingin mendapatkan jodoh yang baik atau buruk itu tergantung dari usaha kita. Salah satu usaha kita yaitu dengan cara menjadikan diri kita baik. Kalau kita ingin jodoh yang baik, maka jadilah pribadi yang baik. Karena wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jangan merasa diri paling solehah. Dari yang saya kutip dari Ustadzah Nurul Huda Syamsiah kemarin, beliau mengatakan, jangan merasa diri kita baik. Artinya, jangan merasa diri kita solehah atau lebih baik daripada orang lain. Karena kita tidak tahu masa depan orang. Bisa jadi doa dialah yang lebih Allah dengarkan daripada doa kita. Kita merasa lebih baik, padahal di mata Allah kita jauh lebih rendah daripada orang yang kita rendahkan. Nah, jadi jangan merasa diri kita baik. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka berilah perilaku yang baik. Maka jadilah diri yang baik. Kalau kita ingin kehidupan yang baik, maka berbaik-baiklah kepada orang lain. Maka Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Itu saja dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.